Nah, selanjutnya di sini saya akan lanjut menjelaskan untuk nomor 3, yaitu jelaskan anatomi dari ren atau ginjal beserta dengan vaskularisasi dan juga inervasinya. Nah, ginjal ini dia merupakan suatu organ retroperitoneal. Kemudian di bagian polus superiornya itu terdapat glandula adrenal, di mana glandula ini itu dia berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan enzim renin yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah tubuh. Kemudian letak ren itu kan bisa terlihat di sini yang sinister itu lebih tinggi dibandingkan yang dexter. Kenapa? Karena yang dexter itu dia terdapat pendesakan lobus hepatis. Kalau yang sinister dia tingginya itu setinggi bagian superior dari vertebra thoracal 12, kurang lebih costa 11 sampai bagian inferior dari vertebra lumbal 3. Sedangkan kalau yang Rendexter itu dia letaknya lebih rendah setengah vertebra karena tadi adanya pendesakan dari lobus hepatis dexter. Kemudian selanjutnya ren itu dia memiliki lapisan pembungkus dan juga fiksator. Kalau lapisan pembungkusnya dari profunda sampai ke superior itu dia yang pertama di sini ada kapsula fibrosa. Nah, kapsula fibrosa ini dia berkontak langsung dengan ren tersebut. Kemudian ada lemak di bagian luarnya itu namanya perirenal fat. Selanjutnya di sini yang garis ini itu adalah fascia renalis, di mana fascia renalis ini dia juga membungkus si glandula adrenal tersebut. Lalu untuk bagian lemak yang bagian luar ini itu adalah pararenal fat. Nah, selain itu, ginjal juga punya fiksator yang fungsinya untuk menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Untuk fiksatornya sendiri itu ada fascia renalis yang tadi, terus ada arteri vena renalis sama corpus adiposum yang terdiri dari pararenal dan juga perirenal fat. Nah, karena si corpus adiposum ini dia berfungsi sebagai fiksator, maka kalau misalnya dalam kondisi corpus adiposum ini berkurang secara drastis, misalnya dalam kasus anoreksia, maka ginjalnya itu bisa nggak stay di tempatnya, bisa turun. Nah, kalau misalnya ginjal turun, itu bisa menyebabkan ureternya itu ginjal terrotasi, terus ureternya itu dia nggak bisa mengalirkan urin sehingga terjadi kelainan yang namanya hidronefrosis. Nah, selanjutnya ini ada hubungan ren dengan organ lainnya. Ini yang bagian posterior. Kalau misalnya yang sinistra itu dia mulai dari proyeksi iga ke-11, lalu area untuk diafragma, sama lanjut ke proyeksi iga ke-12. Bedanya kalau yang dextra dia mulai dari area diafragma, baru lanjut ke proyeksi iga ke-12. Nah, untuk yang bagian merah ini, dia itu area untuk aponeurosis dari musculus transversus abdominis. Lalu untuk yang kuning, itu dia area untuk musculus quadratus lumborum. Dan untuk yang ungu, itu area untuk musculus psoas major. Kemudian lanjut ke yang bagian anteriornya. Ini untuk yang dextra, bagian atasnya itu dia ada kelenjar adrenal. Kemudian di sini ada tadi desakan lobus hepatis dextra. Di sini ada bagian duodenum. Kemudian di sini ada area untuk colon ascendens dan juga ada area untuk flexura colic dextra. Sama yang di bawah sini ada area untuk usus halus. Lalu yang sinister di sini sama bagian atasnya itu ada untuk kelenjar adrenal, terus ada untuk gaster, sama ada untuk spleen juga. Kemudian turun ke bawah sedikit, itu ada area untuk pankreas. Kemudian di sini ada area untuk usus halus, ada untuk kolon descendens, sama di bagian sini tuh ada juga area untuk flexura colic sinistra. Nah, selanjutnya ini ada struktur eksterna dari ginjal. Pertama, ginjal itu punya fasies anterior sama posterior. Nah, yang ini itu fasies anteriornya yang ada di gambar. Kemudian
Ginjal juga memiliki polus atau ekstremitas. Polusnya sendiri itu ada superior yang ini yang kontak langsung dengan si glandula suprarenalis dan juga bagian inferiornya. Lalu selanjutnya ada margo lateral dan juga margo medial. Kalau margo lateralnya itu dia yang cembung ini, dan medialnya itu yang ini yang cekung. Dan di margo medial ini dia ada vena renalis, terus di bagian belakangnya ada arteri renalis, dan bagian paling belakangnya itu ada ini pelvis renalis. Oke, selanjutnya ini ada struktur interna. Nah, kalau ginjal itu dia dibagi menjadi korteks dan juga medula. Di korteks itu dia ada kolumna renalis yang merupakan struktur yang memisahkan piramida renalis. Kemudian ada juga arcus corticalis yang merupakan lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis. Kemudian untuk di bagian medula renalis sendiri, itu ada piramida renalis yang ini. Terus ada papilla renalis yang bagian ini. Lalu ada foramina papillaria yang merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis. Terus lanjut ada calyx minor, lanjut ke calyx mayor yang merupakan gabungan dari calyx minor. Terus lanjut ke pelvis renalis yang merupakan gabungan dari calyx mayor. Dan juga ada sinus renalis yang merupakan pelebaran hilus. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi REN. Untuk alurnya sendiri itu pertama dari aorta abdominalis yang ini. Lanjut ke arteri renalis yang ini. Kemudian ke ramus kemudian ke arteri renalis, lalu ke ramus anterior dan posterior, terus lanjut ke arteri lobaris atau segmentalis, terus lanjut ke arteri interlobaris ini. Kemudian lanjut ke arteri arcuata yang ada di sini, yang bagian paling atas ini. Kemudian ada arteri interlobularis yang bagian kecil-kecil ini. Terus dia mulai masuk ke arterial afferent glomeruli. Terus masuk ke glomerulus untuk proses filtrasi, lalu keluar ke arterial afferent glomeruli, baru nanti dia berlanjut ke arteri rekta. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang inervasi REN. Untuk somatic afferentnya itu dia inervasinya oleh nervis plangnici thoracici. Untuk simpatisnya nervus plangnicus mayor dan nervus plangnicus minor. Sedangkan untuk parasimpatisnya itu adalah nervus vagus. Baik, sekian untuk penjelasan nomor 3. Terima kasih.